Iya asik Gary asik. Hari ini aku senang hehehe. Kenapa memangnya? Ingat kan Alicia janji mau cerita tentang ini tokoh yang perempuan yang cewek. Emangnya udah bawa catatan? Oh. Lupa. Gimana Reva? Gak apa-apa. Kita catat Gimana di otak aja nanti. Wah itu tambah bahaya. Duh malah nempel. Selama-lamanya gak akan hilang. Kan Itu otak ya? kita gak akan hilang. Iya sih. Yuk kita ke. Ada Kak Alicia tuh. Tuh udah datang kan. Halo Kak. Hari ini kita mau bahas yang perempuan ya? Iya asik Ya. Kak. Asik. Biar Reva ketularan Kak. Biar Reva ketularan. Iya Reva, tulis lebih banyak dong. Satu aja belum. Iya. Siapa Kak nama? Hari ini yang kita mau bahas namanya Ibu Cecil Frances Alexander. Oh, Kita pernah bahas itu loh di sesi-sesi sebelumnya waktu Natal, inget gak? Pernah, yo. Ingat gak lagu Reva? apa? Yang lagu yang apa Kak? Yang itu adalah di Kota Daud. Yang iya. si Iya, Royal iya. David City yang dia gaya cerita itu loh. Oh, Ingat gak iya Reva? iya. Ingat lagunya. Iya, Cecil Frances Alexander. Jadi waktu muda dia namanya bukan itu, namanya adalah Fanny Humphreys. Tapi setelah dia menikah dengan pendeta yang Alexander namanya, pendeta Alexander, nah namanya berubah menjadi Cecil Frances Alexander dan itu yang dipakai di setiap himnal. Tulisannya Cecil Frances Alexander. Tapi dia menulis bahkan dari dia muda, bukan cuma waktu dia sudah menikah, tetapi waktu dia masih muda pun dia sudah mulai menulis banyak sekali lagu-lagu. Banyak dokternya Kak. Banyak, khususnya dia menuliskan untuk anak-anak biasanya. Kenapa gitu? Karena dia itu adalah seorang guru sekolah minggu. Oh. Dia guru sekolah minggu yang mau mengajarkan banyak hal kepada anak-anak sekolah minggunya. Tapi dia kadang-kadang bingung gimana ya ceritanya supaya menarik. Nah makanya dia bikin puisi, dia bikin hymn untuk mengajarkan kepada anak-anak begitu. Dan anak-anak pada suka Kak. Anak-anak sangat suka. Karena apa? Karena dia menciptakannya dengan bahasa yang gampang dimengerti. Terus dia bikin susunannya juga bagus sehingga mudah dihafalkan. Oh gitu. Mudah dihafalkan. Kalau kamu orang Inggris ya kamu pasti mudah menghafalkan karena di dalam bahasa Inggris begitu. Oh, karangannya selain buat anak kecil ada buat orang besar? Ada juga untuk orang besar karena pelayanan dia bukan hanya di dalam sekolah minggu saja. Dia adalah seorang istri hamba Tuhan kan. Dia juga melayani pergi ke tempat-tempat yang susah. Dia memberikan pakaian, dia memberikan obat-obatan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit begitu. Wah, baik banget. Dan dia banyak mengkonseling orang karena orang-orang yang sakit, orang-orang yang sudah tua atau orang-orang yang miskin, mereka seringkali ingin cerita tapi cerita kepada siapa. Nah, Cecil Frances Alexander ini adalah istri hamba Tuhan yang melayani orang seperti itu, begitu. Gitu. Ya, jadi pelayanannya bukan hanya untuk anak-anak sekolah minggu, tapi dia menulis banyak sekali teks untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, waktu itu giliran dia mau menceritakan tentang pengakuan iman rasuli kepada anak-anak. Waktu itu juga adalah di Kota Daud salah satunya bagian daripada cerita untuk menceritakan pengakuan iman rasuli. Mengajarkan pengakuan iman rasuli kepada anak-anak. Nah, ingat gak pengakuan iman rasuli kalimat pertamanya apa? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa itu Khalik? Pencipta. Khalik itu artinya pencipta Gary langit tahu dari dan mana? bumi. Tahu lah. Oh, Gary belajar literatur bahasa Indonesia. Wah, hebat. Khalik itu artinya pencipta, pencipta langit dan bumi. Nah, waktu itu si Cecil, Ibu Cecil ini pikir gimana ya supaya ngajarin anak-anak pencipta langit dan bumi. Gimana caranya supaya anak-anak tertarik. Dia pikir-pikir, Tuhan ciptakan apa saja sih? Tuhan menciptakan banyak hal. Semua alam semesta ini Tuhan yang ciptakan. Ada yang ini Besar. ada yang besar, ada yang kecil, ada gunung-gunung yang tinggi, ada juga laut yang dalam sekali, Ada bakteri. ada kecoa, dan juga ada burung-burung yang terbang tinggi, ada juga ikan yang di dasar lautan. Wow, Begitu. Jadi dia memakai semua yang Tuhan ciptakan itu dan dia
dia bikinkan syairnya atau himnya sehingga anak-anak tuh bisa mulai menghafal, mulai mengerti begitu. Salah satunya yang kita mau bahas hari ini, judulnya All Things Bright and Beautiful. Artinya apa, Kak? Semuanya elok dan cerah, indah dan cerah gitu. Semuanya apa, Kak? Elok dan indah, ngerti elok gak? Cantik. Iya, cantik. Semuanya indah dan cerah gitu. Oh, maksudnya mau bilang Tuhan itu menciptakan semuanya indah gitu? Yang Tuhan ciptakan adalah yang indah, yang cerah. Semuanya yang bagus-bagus itu adalah ciptaan Tuhan. Yang besar, yang kecil. Baik itu besar, baik itu bakteri yang paling kecil sekalipun. Iya. Bakteri indah, Reva. Iya. Dilihat pakai itu ya. Mikroskop. Teleskop buat lihat Teleskop lihat bintang. Teleskop lihat bintang, mikroskop lihat yang kecil-kecil itu. Nah, bintang kan juga. Oh iya, benar, bintang juga. Betul, bright, benar-benar. Ya, begitu. Kita mau coba nyanyikan lagu ini. Oh gitu? Ada berapa bait, Kak? Ada 4 bait dan ada refnya. Dan uniknya lagu ini dimulai dengan refnya loh. Ref dengan apaan, Kak? ref Reva? atau bukan reva, refren atau ya orang Indonesia ngerti sih refren. Atau refren itu adalah bagian yang diulang-ulang begitu. Nah, tapi bukan cuma ngulang-ngulang refren saja, tetapi ada bait-baitnya di tengah-tengahnya, sehingga kita tahu waktu kita nyanyi refrennya itu kan tentang Tuhan yang mencipta dan lain-lain. Di bait 1, 2, 3, 4-nya itu Ibu Cecil menuliskan apa saja sih yang membuat kita memuji Tuhan, apa saja sih yang Tuhan ciptakan, apa saja yang bright and beautiful itu begitu. Oh, dijelaskan dibagi 4 bait gitu? Iya. Wow. Dan mungkin waktu Ibu Cecil mengajarkan kepada anak-anak juga, dia pakai cara saut-sautan. Jadi anak-anak yang masih kecil-kecil, mereka kan susah menghafal banyak hal. Mereka nyanyi refnya saja. All things bright and beautiful. Begitu. Nanti yang bait 1, 2, 3, 4 Ibu Cecil yang menyanyikan untuk anak-anaknya begitu. Jadi mulai anak-anak bisa mengingat. Walaupun anak-anak yang kecil gak bisa ingat banyak, tapi dia ingat refnya dulu. Coba kita nyanyi refnya sama-sama ya. Boleh. All things bright and beautiful. All creatures great and small. Artinya? Semuanya indah dan elok. Dan semua ciptaan, baik itu kecil maupun besar. Lalu, all things wise and wonderful. Semua yang diciptakan itu begitu ajaib, begitu penuh bijaksana. Dan the Lord God made them all. Tuhan Allah yang menciptakan semuanya. Kita belajar refnya 1 kali ya. Bahasa apa, Kak? Bahasa Inggris ya. Oke. Bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Gampang ya, 2 baris aja ya. Gampang diingat dan gampang dihafal. Kenapa ya gampang ya? Karena dia punya rima yang indah dan juga meter yang teratur. Rima itu apa, Kak? Rima itu bunyi akhir kalimat itu loh. Misalnya begini, all things bright and beautiful. Lalu di bawahnya tadi ada all things wise and wonderful. Sama-sama full. Nah, beautiful, wonderful. Jadi kita gampang mengingatnya. Lalu all creatures great and small. The Lord God made them all. Apa yang sama yuk? All. Iya, small sama all, ya kan? Dan meter, tahu nggak meter itu apa? Nggak tahu, 2 meter. Bukan meteran baju atau meteran bangunan, bukan. Meter itu kayak gini loh. Kalau dalam satu kalimat berapa suku kata, nah itu namanya meternya gitu. Kalau kita hitung sama-sama ya, teksnya ini kan ada di layar, kita hitung sama-sama ya. Iya. All things bright and beautiful. 7. Ada 7 ya. Iya. All creatures great and small. 6. 6. All things wise and wonderful. 7 lagi. 7 lagi. The Lord God made them all. 6. Jadi 7, 6, 7, 6. Itu namanya meternya. Orang bisa menciptakan banyak hal. Orang bisa bikin 8, 8, 8, 8 atau 8, 6, 8, 6 atau
10, 9, 10. Pokoknya terserah. Tapi teratur begitu. Jadi pas ya nyanyinya ya. Pas. Sehingga kita waktu ingat atau waktu hafal kita gampang. All things bright and beautiful. All creatures great and small. All things wise and wonderful. The Lord God made them all. Wah, langsung ingat deh begitu. Anak-anak kecil sekalipun langsung ingat. Wah bagus ya, ternyata dipikirin ya. Kata-katanya nggak cuma indah tapi pas-pas gitu ya Kak ya. Iya, dia cari sampai kata-kata yang bunyinya sama. Sehingga endingnya bagus. Akhir kalimatnya jadi indah begitu. Nah, kita coba nyanyikan secara saut-sautan ya. Bahasa apa? Kalian mau nyanyi bahasa Inggris gak? Bahasa Inggrisnya bagus sekali loh. Tapi nanti nggak Kita banyak nggak yang ngerti ya. tahu. Ya sudah, Oh, kalau udah gitu diterjemahkan. kita diterjemahkan. Tapi gini aja, kalian nyanyi bahasa Inggrisnya di dalam refnya. Oh boleh. Nah, nanti iya, Kak Alicia nyanyi bahasa Indonesianya di dalam bait 1, 2, 3, dan 4. Iya. Tapi kita semua akan nyanyi refnya dengan bahasa Inggris ya. Oke. Oke, Kak. kita nyanyikan sama-sama. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things wise and wonderful, the Lord God made them all. Kalian nyanyi ya. Tiap bunga terbuka, tiap burung nyanyi, warnanya dibuatnya dan sayapnya kecil. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things wise and wonderful, the Lord God made them all. Bait yang kedua. Tiap gunung yang tinggi, sungai yang mengalir, petang dan pagi hari yang terang di langit. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things wise and wonderful, the Lord God made them all. Bait ketiga. Sejuknya musim dingin, cerah musim panas, buah-buah di kebun Tuhan ciptakannya. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things wise and wonderful, the Lord God made them all. Mata kita tuk lihat, bibir tuk beritakan, Allah yang maha kuasa pencipta semuanya. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things wise and wonderful, the Lord God made them all. Bagus Keren. Bagus ya? Iya. Ada gunung-gunung yang tinggi, ada laut-lautan, ada musim dingin, ada musim panas. Semua Tuhan yang menciptakan. Waktu nyanyi kayak lihat video. Saya lihat video. Iya. Bayangin Ada ini, bunga, ada itu. burung, gunung, sungai. Wah, Iya. pantesan anak-anak suka ya. Tapi Kak, tadi itu kalau yang Kakak bilang rima sama meter itu adanya yang di bahasa Inggris ya Kak? Bahasa Indonesianya enggak? Karena originalnya atau aslinya itu di bahasa Inggrisnya. Oh. Jadi bahasa Inggrisnya bagus. Tapi kalau penerjemah ke dalam bahasa Indonesia itu bagus, dia bisa menciptakan juga dengan rima yang bagus juga. Tapi Nah, kira kita- susah dapat kata-katanya ya. Ya, tetapi kadang-kadang susah dapat kata-kata yang persis bisa mirip begitu. Tetapi penerjemah-penerjemah kita yang menerjemahkan lagu-lagu Inggris ke dalam bahasa Indonesia ini
bekerja sedemikian rupa dan mereka juga berusaha sebaik mungkin untuk mensamakan rimanya atau meternya begitu. Oh iya. Nah, kalau kalian bahasa Inggris, kalian akan bisa lebih menikmatinya karena benar-benar asli begitu. Wah, bagus banget ya. Lagunya jadi terngiang-ngiang di dalam hati. Iya, anak-anak pulang sekolah minggu dengan nyanyi All things bright and beautiful. Kira-kira begitu. Iya. Kalisya, ada pengarang perempuan lagi? Ada lagi. Wih, ayo Reva, punya banyak teman. Kita mau belajar dari orang-orang tersebut. Iya, asik. Hari ini sampai di sini dulu ya. Iya, terima kasih banyak, Kalisya. Tuhan berkati. Dadah. Ih, pengen nyanyi referennya lagi yuk. Kita nyanyi yuk, pulang sambil pulang. Gitu? Iya. Oke. Bisa? Yuk. Dah teman-teman. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Wah, bagus banget ya Reva. Iya.